Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fatahal abwabal jinan li'ibadihi salihin al-muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama saita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di hari yang penuh dengan keberkahan ini, Yaumul Jum'ah, kiranya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ragam kebaikan kepada kita dan orang-orang terdekat kita. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 198 bahwa tidak ada dosa untuk melakukan perniagaan saat melaksanakan ibadah haji. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Rabb kalian. Maka apabila kalian telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepada kalian. Dan sesungguhnya kalian sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau Al-Jami' Ahkamil Quran menyebutkan, "Walamma amara ta'ala bi tanzihil haji 'anir rafathi wal fusuqi wal jidal, rakhasa fit tijarah." Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mensucikan ibadah haji dari rafath, kefasikan dan bantah-bantahan, maka Allah pun memberikan keringanan untuk kebolehan melakukan perniagaan ketika melakukan ibadah haji. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum." Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Rabb kalian. Al-ma'na la junaha 'alaikum fi an tabtaghu fadlallah wa batigha al-fadli warda fil Qur'ani bi ma'na tijarah. Qala ta'ala. Makna tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia Allah. Mencari karunia Allah muncul di dalam Al-Quran dengan pengertian at-tijarah, perdagangan atau perniagaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah, yakni berniaga atau berdagang. Imam Muhammad Ali As-Sabuni menerangkan maknanya, la haraja wa la ithma alaikum fit tijarati fi athna'il haji fa inna tijaratad dunyawiyah la tunafi al-ibadatad diniyah. Tiada bagi kalian kesukaran dan dosa berniaga di tengah perjalanan ibadah haji. Sesungguhnya berniaga yang bersifat duniawi itu tidak menafikan ibadah untuk agama. Wa qad kanu bita'athamuna min dzalika fanazalatil ayatu tunbihu lahum at-tijarah fi ashhuril hajj. Dahulu mereka dilarang berniaga di tengah-tengah menjalankan ibadah haji, kemudian turunlah ayat yang mulia ini memperbolehkan mereka berniaga pada bulan-bulan haji.
Akan kebolehan berniaga di mausimil haji, Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas katanya, Ukaz, Majinnah, dan Dzulmajaz adalah pasar pada zaman jahiliyah. Mereka merasa berdosa untuk berdagang pada musim haji. Maka turunlah ayat yang mulia ini, Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam min rabbikum. Imam Abu Dawud dan yang lainnya juga meriwayatkan dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata, mereka sangat takut untuk berjual beli dan berdagang pada musim haji. Mereka mengatakan bahwa musim haji adalah hari-hari untuk berzikir. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam min rabbikum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat berikutnya adalah فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. أي إذا دفعتم من عرفات بعد الوقوف بها فاذكروا الله بالدعاء والتضرع والتكبير والتهليل عند المشعر الحرام المزدلفة. Jika kalian bertolak dari Arafah setelah wukuf, maka berzikirlah kepada Allah dengan tunduk patuh, berdoa, bertakbir, tahlil di Masy'aril Haram, tanah suci di Muzdalifah. Imam Ibnu Katsir menambahkan, Muzdalifah disebut Masy'aril Haram karena ia berada di dalam wilayah tanah haram atau tanah suci. Wa Arafatu maudi'ul mauqifi fil haji wa hiya umdatu af'alil haji. Arafah adalah tempat wukuf dalam menunaikan ibadah haji, dan wukuf itu sendiri merupakan amalan utama dalam ibadah haji. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Ya'mar ad-Dalili, katanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-hajju arafatun thalathan, faman adraka arafata qabla an yatlu'al fajr faqad adraka wa ayyamu mina thalathun faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih wa man ta'akhara fala ithma alaih. Haji itu adalah Arafah. Beliau mengucapkan 3 kali sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sempat wukuf di Arafah sebelum terbit fajar, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan haji dan menetap di Mina selama 3 hari. Barang siapa yang terburu-buru sehingga hanya menetap 2 hari, ini disebut dengan nafar awal, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang mengakhirinya, maka tiada dosa baginya. Itu adalah nafar tsani. Hadis riwayat Imam Ahmad. Wa waqtul wukuf minaz zawali yaum Arafah ila tulu'il fajri ats-tsani min yaumin har. Waktu wukuf itu berawal dari sejak tergelincirnya matahari pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada hari kedua, yakni hari penyembelihan kurban. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini diakhiri dengan kalimat wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin. Artinya udhkuruhu dzikran hasanan kama hadakum hidayatan hasanatan washkuruhu ala ni'matil hidayati wal imani faqad kuntum qabla hidayati lakum fi adadid dhallin al-jahiliyah bil imani wa syara'iddin. Berzikirlah dan sebutlah nama Allah dengan baik dan syukurilah nikmat petunjuk dan iman. Sesungguhnya kalian dahulu sebelum mendapat petunjuknya termasuk golongan orang-orang yang sesat dan bodoh akan keimanan dan syariat agama. Qila, dikatakan pula, min qabli hadzal hadyi wa qabla al-Qur'ani wa qabla rasuli wal kullu mutaqarribun wa mutalazimun wa sahih. Ada juga yang mengatakan
sebelum petunjuk itu dan sebelum diturunkannya Al-Quran serta sebelum diutusnya Rasulullah SAW, semua pengertian itu benar dan saling berkaitan. Imam Ibnu Katsir menambahkan, tanbihun lahum ala ma antum bihi alaihim minal hidayati wal bayani wal irsyadi ila masyairil haji ala ma kana alaihi Ibrahimul Khalil alaihissalam. Ini merupakan peringatan bagi mereka atas nikmat yang telah Dia anugerahkan kepada mereka berupa hidayah, penjelasan, dan bimbingan kepada syiar-syiar haji menurut tuntunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna tafsir surat Al-Baqarah ayat 198. Setelah sebelumnya Allah melarang rafath, melakukan kefasikan dan berjidal dalam melaksanakan ibadah haji, Allah kemudian memberikan kebolehan berdagang saat seorang muslim melakukan ibadah haji. Sungguh ini sebuah karunia yang sangat besar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.